Dalam seri ke-9 ini didukung oleh para pemain Anas Sambayon sebagai Raga Runting, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Heri Purwo sebagai Kuda Merta, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ayu Wandira membantu Cakradara dan Kuda Merta mengusir para perampok jalanan. Mereka kemudian berkenalan. Cakradara adalah seorang pangeran Singasari, keturunan dari Prabu Ranggawuni. Dia juga bernama Kertawardana. Sedangkan Kuda Merta biasa juga dipanggil dengan Wijaya Rajasa. Kuda Merta adalah juga keturunan Prabu Ranggawuni yang sekarang ini menjadi Pangeran Wengker. Ayu Wandira lalu membawa mereka berdua menemui Nini Raga Runting yang menunggu di lereng bukit. Sebenarnya hendak pergi kemanakah tuan-tuan ini? Kami mau pergi ke Majapahit, Nek. Untuk apa ke Majapahit? Ada urusan yang harus kami selesaikan di Majapahit. Urusan apa? Maaf, Dik. Kami tidak bisa mengatakannya. Mengapa tidak bisa? Tuan tinggal mengatakannya. Kami tidak akan mengganggu Tuan kok. Hush, Ayu, kau tidak boleh begitu. Tuan Cakradara sudah menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Iya, Nek. Tapi dia tidak mengatakan untuk apa pergi ke Majapahit. Kalau Tuan Cakradara tidak bersedia mengatakannya, kau tidak boleh terus mendesak. Barangkali memang Tuan Cakradara mempunyai sesuatu yang bersifat pribadi. Loh, mengapa harus begitu? Ya, memang harus begitu. Sesuatu yang bersifat pribadi memang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Suatu saat kau pasti tahu dan bisa mengerti hal ini. Sekarang mungkin belum. Aku tidak senang bermain-main dengan rahasia. Kenapa sih orang tidak mau terus terang saja? Katanya kita harus jujur. Bagaimana ini? Sudahlah, Ayu. Soal sepele begini kok kamu bikin ribut. Sudahlah, kau masih bisa menanyakan sesuatu yang lain kepada Tuan Cakradara ataupun Tuan Kuda Merta. Nah, sekarang kami yang harus ganti bertanya, Dek. Sebenarnya Adik Ayu dan Nenek Raga Runting mau kemana? Kami mau ke desa Pasuruan 1. Pasuruan 1 masih cukup jauh dari sini. Kalau tidak salah, desa itu terletak di tepi pantai. Mau apa kalian pergi ke desa Pasuruan 1? Apakah ada seseorang yang ingin kalian temui? Maaf, Tuan Cakradara. Saya tidak bisa mengatakannya. Ini persoalan pribadi. Aduh, Ayu. Rupanya kau ingin membalas dendam ya. Waduh, maafkan cucu saya ini, tuan-tuan. Dia memang suka begitu. Lihatlah, kalau dia cemberut seperti itu, bukankah wajahnya menjadi jelek? Nenek. Tidak apa, Nek. Kalau dia cemberut, justru malah bertambah cantik. Ih, Tuan jangan menggoda saya. Baru pertama kali ini ada orang mengatakan bahwa saya cantik. Masa begitu, Nuk? Nenek Raga Runting juga selalu mengatakan bahwa Ayu cantik. Ayu anak yang manis. Ayu cakep seperti bidadari. Itu kan Nenek. Nenek memang selalu memuji-muji Ayu. Maksud Ayu orang lain, Nek. Baiklah, kami tidak bisa lama-lama di sini. Kami harus meneruskan perjalanan ke Majapahit. Oh, kalau begitu baiklah tuan-tuan. Silahkan. Selamat jalan. Ayo Kuda Merta, kita langsung saja ke Majapahit. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu, Adik Ayu Wandira. Selamat tinggal, Adik Ayu Wandira. Kami harus segera pergi. Cakradara dan Kuda Merta segera meninggalkan lereng bukit. Mereka berjalan ke arah utara, menyusuri kaki Gunung Penangkungan. Sementara Ayu Wandira dan Nini Raga Runting masih tetap berdiri di lereng bukit, mengawasi dua orang pemuda yang berjalan beriring-iringan.
Sebentar kemudian tubuh mereka sudah lenyap di balik pohon-pohonan. Apalagi yang kau lihat, Ayu? Mereka sudah pergi. Mereka sudah tidak kelihatan lagi. Orang itu sombong sekali ya, Nek. Apa? Tuan Cakradara itu orangnya sombong. Ayu tidak suka orang sombong. Sekalipun sombong, tapi dia cukup tampan kan? Hah? Bagaimana pendapatmu? Apa gunanya orang berwajah tampan kalau hatinya sombong? Lebih baik orang jelek tapi baik hati. Jadi kau juga menganggap bahwa Tuan Cakradara tampan? Sebenarnya dia juga tidak begitu tampan. Rambutnya agak keriting dan hidungnya sedikit pesek. Sebenarnya dia juga ramah. Ramah sih ramah, tapi dibuat-buat, Nek. Sepertinya dia orang yang tidak suka berterus terang. Dia tidak jujur. Ayu tidak senang orang tidak jujur. Bagaimana dengan yang satunya? Maksudku Tuan Kudamerta. Dia terlalu pendiam. Kukira dia belum lama bisa bicara, Nek. Waduh, Ayu, kau ini suka benar mengejek orang. Tapi menurut pendapat nenek, mereka adalah orang baik-baik. Apalagi Tuan Cakradara itu. Tampan, ramah, dan dia juga tahu berterima kasih. Berapa kali dia mengucapkan terima kasih kepadamu? Kau harus menghargainya, Nduk. Sebel. Apa laki-laki selalu begitu, Nek? Maksud Ayu, apa mereka suka merahasiakan sesuatu? Alah, itu kita bicarakan nanti saja. Lihatlah, matahari sudah mulai condong ke barat. Kita harus dapat menemukan tempat yang nyaman untuk istirahat malam ini. Ayo, kita jalan lagi. Iya. Kita istirahat sebentar, Kudamerta. Tinggi sekali bukit ini. Kita istirahat sebentar. Sebentar lagi malam tiba, Cakradara. Ya, itu tidak menjadi soal. Kita bisa menginap di Desa Tebu. Besok pagi, baru kita akan masuk kota Raja Majapahit. Ya, mudah-mudahan kita tidak lagi bertemu dengan perampok jalanan. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali perampok jalanan. Kukira mereka hanyalah sekumpulan orang malas yang ingin mencari gampangnya saja. Mereka tidak mau bekerja keras. Kalau pemerintah Majapahit tidak segera menangani persoalan ini, suatu saat mereka bisa menjadi hambatan. Benar, Kudamerta. Masalah pengangguran tidak bisa dianggap sepele. Jika anak-anak muda tidak memperoleh pekerjaan yang layak, tidak memperoleh saluran yang aman, tidak memperoleh wadah yang memadai, mereka bisa berkumpul di sembarang tempat dan menimbulkan kesulitan. Ya, apakah Kakang Jayanegara tahu persoalan ini? Kukira tidak. Kakang Jayanegara hanya tahu duduk di atas singgasana. Hampir seluruh persoalan mengenai tata pemerintah Majapahit berada di tangan Eyang Ramapati. Beliaulah orang yang paling berperan sekarang ini. Untung masih ada Putri Tribuana, Ibu Suri Kerajaan. Kalau tidak, kukira kekuasaan sudah akan berpindah ke tangan Eyang Ramapati. Iya. Kukira Kakang Jayanegara tidak siap menjadi raja. Tapi sudahlah, Kudamerta. Untuk apa kita ikut campur persoalan ini? Kita datang ke Majapahit tidak untuk merebut kekuasaan. Apa yang akan kita lakukan setelah tiba di Majapahit, Cakradara? Apa kau sudah mempunyai rencana? Kita lihat dulu perkembangannya, Kudamerta. Tapi kukira kita harus segera menghadap Ibu Suri. Barangkali beliau dapat memberikan petunjuk yang berharga untuk kita. Kau masih lelah, Kudamerta? Bagaimana kalau kita harus jalan lagi? Silahkan, Cakradara. Kita harus segera tiba di Desa Tebu. Ya, lumayan.
bantuan untuk merebahkan punggung yang sudah bongkok ini. Ayo, Nduk. Kalau kau sudah mengantuk, tidur sajalah. Ayu belum ngantuk, Nek. Kalau belum mengantuk, ya sudah. Duduk saja di situ. Nenek mau melemaskan urat-urat dulu. Hidup kok seperti main-main. Tapi benar loh, Nduk. Kadangkala hidup ini seperti main-main. Seperti tidak bersungguh-sungguh begitu. Apa yang kau pikirkan? Waduh. Tobil, anak perawan kok suka melamun. Ayo. Apa, Nek? Jangan suka melamun begitu. Tidak baik. Nanti kamu bermimpi yang tidak loh. Ayu tidak melamun kok, Nek. Ayu hanya apa? Kau sedang memikirkan apa? Aku tahu. Kau pasti masih memikirkan Tuan Cakradara. Ya kan? Benar kan dugaan nenek? Nenek Raja Runting. Laki-laki tidak usah terlalu dipikirkan bersungguh-sungguh. Untuk apa? Semua ini sudah ada yang mengatur. Percaya tidak? Memang sulit untuk percaya kalau belum mengalami sendiri. Anak muda biasanya masih senang tidur di awang-awang, apalagi anak gadis. Anak gadis paling senang berangan-angan. Siapa yang berangan-angan, Nek? Ayu sudah melupakannya kok. Untuk apa terus-menerus memikirkan Tuan Cakradara? Belum tentu dia memikirkan Ayu. Dengar, Ayu. Sekarang aku akan bicara soal lain. Selama ini kita memang belum pernah bicara soal hubungan antara laki-laki dan wanita. Kukira kau perlu mempunyai sedikit pengetahuan tentang hal itu. Apakah itu ada gunanya, Nek? Ada. Semua pengetahuan itu ada gunanya. Bahkan pengetahuan yang buruk pun ada gunanya. Setidak-tidaknya kita lalu tahu bahwa hal itu buruk. Dan kalau kita tahu, kita tidak akan melakukannya lagi, ya kan? Ada, Nduk. Semua ini ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya, ya untuk apa diciptakan? Nah, sekarang dengar. Nenek akan bercerita tentang hukum perjodohan. Apa, Nek? Perjodohan? Ya, benar. Seperti kau lihat sendiri. Di dunia ini segala sesuatunya diciptakan berpasang-pasangan. Ada terang, ada gelap. Ada besar, ada kecil. Ada buruk, ada baik. Ada langit, ada bumi. Ada dingin, ada panas. Ada pria dan ada wanita. Semua itu berpasang-pasangan. Semuanya serba dua. Apakah seorang wanita diciptakan untuk mendampingi seorang laki-laki, Nek? Iya, memang begitu kodratnya. Wanita diciptakan untuk menjadi pendamping laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Jika memang mereka sudah ditakdirkan menjadi jodoh, sekalipun wanita itu tinggal di puncak gunung, sedangkan laki-laki tinggal di dalam samudra, mereka pasti akan bertemu dan bercinta. Kemudian bersatu padu. Nah, itulah namanya jodoh. Apakah manusia tidak bisa mengingkarinya, Nek? Kalau memang dua orang sudah ditakdirkan menjadi jodoh,
Tak seorang pun di antara mereka mampu mengingkarinya. Senang ataupun susah, cocok ataupun tidak, sekalipun watak mereka berlainan seperti bumi langit, mereka pasti akan hidup menjadi suami istri. Kalau tidak cocok, bagaimana bisa menjadi suami istri, Nek? Mereka pasti akan bertengkar terus. Ayu pernah melihat sendiri, Nek. Waktu itu kita sedang menginap di pinggiran desa Hambal. Ada 2 orang warga desa. Mereka itu suami istri, bertengkar dengan hebat sekali. Mereka berkelahi seperti 2 ekor anjing. Suaminya memukul, istrinya mencakar. Wah, hebat, Nek. Seru. Pada saat itu, Ayu lalu berpikir, Nek, mereka adalah suami istri. Mengapa mereka tidak hidup dengan rukun dan damai? Mengapa sepasang suami istri harus bertengkar seperti musuh? Ya, itulah, Nduk. Itulah hukum perjodohan yang baru saja kukatakan kepadamu. Sekalipun mereka tidak cocok satu sama lain, tapi karena garis nasib telah menjodohkan mereka, ya, mereka terpaksa menjalaninya. Puas atau tidak puas, senang atau tidak senang, mereka harus tetap menjadi suami istri. Sampai suatu saat nanti perjodohan mereka berakhir atau berhenti. Kalau sudah begitu, ya mau apa lagi? Mereka pasti akan berpisah. Karena itu, Nduk, soal yang satu ini kau jangan sampai terjerumus. Percayalah pada hukum perjodohan itu. Tak ada perlunya memikirkan laki-laki. Usia nenek ini sudah hampir 70 tahun. Dan nenek merasa sangat menyesal. Karena dulu nenek banyak membuang-buang waktu. Oh ya, Nek. Mengapa nenek tidak menjadi istri kakek tanpa ruang? Bukankah nenek mencintainya? Nini Raga Runting tidak segera menjawab pertanyaan Aiwandira. Dia termenung sesaat lamanya. Mendadak matanya menjadi berkaca-kaca. Ada apa, Nek? Mengapa nenek diam saja? Nenek sedih ya? Nenek ingat kakek tanpa ruang ya? Begini, Ayu. Tadi nenek sudah mengatakan kepadamu bahwa hidup ini terdiri dari 2 bagian. Pada saatnya nanti seorang gadis atau seorang perjaka akan menemukan pasangannya masing-masing. Kalau ada seorang laki-laki atau perempuan tidak mempunyai pasangan, tidak mempunyai istri atau suami, ya mungkin nasibnya memang harus begitu. Mungkin dia harus berpasangan dengan seseorang tidak dalam bentuk lahir, melainkan dalam bentuk khayal. Seperti misalnya nenek Raga Runting sendiri. Justru nenek merasa sangat bersyukur karena tidak ditakdirkan menjadi jodoh kaki tanpa ruang. Mengapa begitu, Nek? Katanya kalau 2 orang saling mencintai dan akhirnya mereka menjadi jodohnya, mereka akan bisa hidup bahagia. Dengar baik-baik, Ayu. Orang bisa menjadi hidup bahagia bukan karena terkabul keinginan-keinginannya. Sebab apa? Sebab keinginan manusia senantiasa bertambah setiap harinya. Nah, kalau keinginan itu terus-menerus bertambah dan bertambah, tidak ada henti-hentinya. Yang ini masih kurang, yang itu belum puas. Sudah dapat yang cantik seperti bidadari, kok masih kurang.
Sementara yang lain sudah mempunyai suami gagah seperti Bathara Kamajaya. Kok masih juga belum puas? Bagaimana kalau begitu? Di mana letak kebahagiaan kalau begitu? Karena itu, janganlah mengejar kebahagiaan dengan barang-barang yang bersifat lahiriah semata-mata. Mengejar barang-barang bersifat lahir sama halnya dengan mengejar bayangan-bayangan. Suami yang tampan, suami yang punya pangkat, laki-laki yang hebat, perkasa, semua itu hanyalah bayangan-bayangan saja. Lalu, di mana letaknya kunci kebahagiaan itu sebenarnya, Nek? Di sini, di dalam hati. Kalau kita sudah mampu mengenali diri kita sendiri, kalau kita sudah mampu menerima apa yang sepantasnya menjadi bagian kita, kalau kita tidak hidup neko-neko, kalau kita mampu bersenang hati hanya karena barang-barang yang sepele, kalau kita mampu menghayati hidup secara wajar, kalau kita bisa menerima ing panggung, menerima apa yang menjadi bagian kita dengan tulus dan ikhlas, barulah di situ kita akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebab semua yang terjadi di muka bumi ini, apa saja yang kita alami, apa saja yang kita peroleh, apa saja yang tidak bisa kita miliki ataupun yang bisa kita miliki, semua datang dari Yang Maha Mengatur. Manusia pada hakikatnya hanya menjadi pelaku daripada kehidupan ini. Nah, begitulah. Karena itu nenek merasa bersyukur karena tidak menjadi istri kakek tanpa roang. Sebab nenek lalu berpikir, kalau sampai nenek Raga Runting dan kakek tanpa roang ditakdirkan menjadi suami istri, waduh, apa jadinya nanti? Watakku dan wataknya seperti bumi dan langit. Kodratku minyak, sedangkan kodrat tanpa roang api. Semuanya serba panas. Kalau dijadikan satu, waduh, semuanya bisa terbakar hangus. Padahal, aku mencintai laki-laki itu. Demikian pula dia mencintaiku. Tapi kok tidak bisa menjadi suami istri? Lucu kan? Ya, itulah hidup. Kita harus mampu menerimanya dengan tulus dan ikhlas. Kalau begitu, tidak ada yang perlu kita kejar dengan mati-matian ya, Nek? Iya, benar, Dok. Tak ada yang perlu kita kejar mati-matian. Jodoh tidak perlu dikejar. Rezeki pun tidak perlu dikejar. Apalagi pangkat atau kedudukan. Coba, kau pernah tinggal di Majapahit kan? Kau sendiri sering bercerita bagaimana itu tingkah laku orang-orang di istana Majapahit. Mereka sama sekali sudah menjadi buta hatinya. Mereka sudah menjadi lupa daratan. Mereka mengejar pangkat, mengejar kedudukan, mempertahankan kewibawaan, ingin dihargai, ingin disanjung-sanjung seperti dewa, ingin dipuji-puji seperti seperti apa, sehingga mereka lupa daratan. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka kejar sesungguhnya hanyalah bayangan-bayangan semata. Tidak mempunyai kodrat yang hakiki, tidak mengandung kebenaran. Ya, sudahlah. Lebih baik kita tidur sekarang. Besok pagi
kita harus meneruskan perjalanan. Dia seorang laki-laki yang gagah dan tampan. Tapi aku tidak suka kesombongannya. Kukira aku tidak cocok dengannya. Mengapa aku terus-menerus memikirkan laki-laki itu? Mengapa aku jadi begini? Aku belum pernah merasakan sebelumnya. Aku tidak pernah merasakan hal-hal seperti ini. Tadi dia menggamit pundakku. Dia tersenyum padaku. Tiba-tiba hatiku berdebar-debar. Kakiku menjadi gemetaran. Apa sebenarnya yang sedang kualami? Masa bodoh. Kata nenek Raga Runting, tidak ada gunanya memikirkan laki-laki. Jodoh sudah ada yang mengatur. Tapi, susah sekali untuk tidak memikirkannya. Aku selalu teringat wajahnya. Kalau dia tidak sombong, barangkali aku mau jadi istrinya. Apa yang kupikirkan baru saja tadi? Menjadi istri Tuan Cakradara? Idih, malukan sekali. Aku belum tahu siapa orang itu. Baru pertama kali aku bertemu dengannya. Memalukan sekali. Tapi untung tidak ada yang mendengar suara hatiku ini. Wah, kalau sampai nenek Raga Runting tahu, waduh, aku bisa dicuci sampai bersih. Gila. Sudah, aku mau tidur. Ayu Wandira berusaha memejamkan matanya. Akhirnya, setelah bersusah payah, gadis itu pun tertidur. Ruangan di dalam gua menjadi lebih sunyi. Hanya napas mereka yang tidur terdengar turun naik secara teratur. Nenek Raga Runting tertidur pulas, barangkali mendekap mimpinya di masa-masa lalu. Sementara Ayu Wandira juga tidur. Barangkali dia tidur sambil merangkul angan-angannya sendiri. Nenek Raga Runting dan Ayu Wandira bangun pagi-pagi sekali. Mereka segera membersihkan badan dengan pancuran air yang terus-menerus mengalir di belakang goa. Setelah itu mereka pun berangkat meninggalkan goa, berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke arah utara. Sebentar kemudian, mereka sudah menyeberangi Sungai Kapulungan. Dan sekarang mereka berjalan di tepian Sungai Kapulungan. Menjelang sore hari, mereka sudah tiba di desa Kedung Dawa. Nah, menurut bocah itu tadi, desa ini namanya Desa Kedung Dawa. Jika nanti kita keluar dari desa ini, maka kita akan sampai ke Pasuruan 1, yuk. Nek, kita sudah sehari penuh berjalan. Ayu lelah sekali. Tanggung. Tinggal sedikit lagi. Tapi tunggu dulu. Semenjak kita melewati beberapa desa dan kita bertanya kepada orang-orang, tidak seorang pun tahu, tidak seorang pun kenal dengan seorang tabib yang bernama Mesin. Tapi semua orang kenal tabib yang bernama Nyai Paricara, Nek. Sekarang kita tinggal membuktikan apakah Nyai Paricara itu adalah Mesin. Sebentar, Ayu. Aku kok masih belum yakin. Dari mana kau bisa tahu bahwa Mesin itu seorang tabib? Dari mana kau bisa tahu? Nenek ini bagaimana? Kakang Panji, Nek. Kakang Panji yang memberitahu aku. Katanya, tabib Mesin itu pernah datang ke istana Majapahit untuk mengobati penyakit Gusti Prabu. Apakah Panji Ketawang kakakmu itu bisa dipercaya? Ya, entahlah. Tapi sepertinya dia tidak berdusta padaku. Kita kan harus mencoba dulu, Nek. Kata nenek, kita harus berani mencoba. Ya, baiklah, Nduk. Mudah-mudahan saja memang benar ibumu itu menjadi seorang tabib. Dan memang benar Mesin itu adalah Nyai Paricara. Sudah, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan. Iya, apa kau tidak ingin makan dulu? Tidak usah, Nek. Ayu tidak merasa lapar. Ayu sekarang bahkan deg-degan. Ayu takut, Nek.
Apa yang kau takutkan? Kalau nanti Mesin tidak mau mengakui Ayu sebagai anaknya, bagaimana, Nek? Mana mungkin begitu. Kalau memang dia ibumu, dia pasti akan mengakui sebagai anaknya. Tidak ada seorang ibu pun di seluruh jagat raya ini. Ayu Wandira terus melangkah semakin jauh memasuki desa Pasuruhan 1. Sementara itu Nini Raga Runting menunggu di perbatasan desa, di bawah pohon randu yang besar dan rindang. Nini Raga Runting berjanji akan menunggu di situ sampai besok pagi. Sunyi sekali daerah ini. Tidak seorang pun melintas di jalanan. Pintu-pintu rumah sudah ditutup. Kepada siapa aku akan bertanya? Di mana ya rumah Nyai Paricara? Apa benar Nyai Paricara adalah Mesin ibuku? Hatiku berdebar-debar. Kalau memang dia benar ibuku, apakah dia mau mengakuiku sebagai anak? Tapi tidak. Dia tidak mungkin menyangka. Menurut Nenek Raga Runting, tidak ada seorang pun ibu di muka bumi ini menyangkal anaknya sendiri. Aku harus segera menemui seseorang. Aku harus segera mencari seseorang untuk bertanya. Baru saja Ayu Wandira akan melangkah, mendadak dari gerumbulan semak belukar bermunculan sosok-sosok tubuh manusia. Menemui Nyai Paricara. Tunggu. Jangan lari. Aduh, Jangan lepaskan anak itu. Kejar dia. Tangkap. Kamu jangan membuat ulah di desa kami ya. Berani sekali kamu mempermainkan kami, ha? Kalian orang-orang jahat. Loh, aku hanya ingin bertemu dengan Nyai Paricara. Mengapa kalian melarang? Kalian orang-orang jahat. Aku benci orang-orang jahat. Tunggu dulu. Coba tenang dulu. Aku mau bertanya kepadamu, Nduk. Tangkap anak itu, ringkus dia. Tapi hati-hati, dia gadis berandal, gadis riang. Tidak, aku tidak mau ditangkap. Loh. Awas, jangan coba-coba dekati aku. Hup, Beberapa orang warga desa segera menyergap. Ayu Wandira berkelit ringan. Dia berusaha untuk mempertahankan dirinya. Akhirnya terjadilah keributan. Ayu Wandira berusaha untuk menghindari serangan-serangan warga desa. Kadangkala dia membuang tubuhnya ke kiri, dan pada saat lain dia berkelit ke kanan. Tangkap! Tangkap dari situ. Dia pasti mata-mata. Ayo, bunyikan kentongan, tabu kentongan. Panggil warga desa yang lain. Cepat, bunyikan kentongan. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kudu
menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Woi, ayo. Mengapa kalian berhenti? Tangkap gadis itu. Ringkus dia. Dia jelas mempunyai maksud yang tidak baik. Ada apa kalian? Mengapa kalian berhenti? Ayo, tangkap gadis itu. Jangan biarkan dia lari. Dia pasti mata-mata dari desa lain. Dia pasti mempunyai maksud yang tidak baik terhadap desa kita ini. Ayo, cepat tangkap dia. Aduh. Ada apa dengan kalian? Rupanya Bapak Wali Kadep. Aduh. Maaf Pak, saya tidak melihat Bapak. Ini loh Pak, ada seorang gadis yang datang membuat huru-hara Pak. Katanya dia mau bertemu dengan Nyai Paricara. Begitu. Kami sudah menyuruhnya kembali. Kami sudah menyuruhnya agar dia datang lagi besok pagi. Tapi dia nekat Pak. Malah dia mau melarikan diri. Ya, kami terpaksa mengejarnya Pak. Kami terus terang mencurigainya Pak. Ya, tenanglah. Tenanglah kalian. Jangan ribut-ribut. Belum tentu gadis ini mempunyai maksud yang buruk kepada kita. Tapi Pak, dia datang malam-malam begini Pak. Mungkin saja dia mempunyai keperluan yang sangat penting. Lah, keperluan apa Pak? Dia hanya mengaco saja. Dia hanya membuat ulah di desa kami. Sudahlah Pak, jangan percaya omongannya Pak. Ingat, kalau kalian masih terus-menerus bicara, aku tidak akan ikut campur urusan ini. Dan aku akan melaporkannya kepada Bapak Kepala Desa. Sudahlah, lebih baik kalian bubar saja. Biarlah gadis ini aku yang menangani. Ayo, lebih baik kalian pergi. Biarlah aku yang menanganinya. Kalau begitu baiklah. Tapi kalau ada apa-apa, kami tidak ikut bertanggung jawab. Pokoknya Bapak Wali Kadep yang harus bertanggung jawab. Ayo, kita bubaran. Biarkan gadis itu menjadi urusan Bapak Wali Kadep saja. Ayo, kita bubaran. Siapa namamu, Nduk? Namaku Ayu Wandira. Ayu Wandira. Di mana rumahmu? Aku tidak mempunyai rumah. Setiap orang pasti mempunyai rumah, Nduk. Masa kau tidak mempunyai rumah? Benar, Pak. Aku tidak mempunyai rumah. Dari mana asalmu? Dan di mana desamu? Aku tidak mempunyai desa. Bagaimana ini? Baiklah. Jadi kau ingin bertemu dengan Nyai Paricara, begitu? Iya, Pak. Aku ingin bertemu dengan Nyai Paricara. Tapi orang-orang itu tadi melarangku. Aku disuruh kembali besok pagi. Aku tidak mau. Aku harus bertemu dengan Nyai Paricara sekarang juga. Malam ini juga. Apakah ada salah seorang di antara sanak familimu yang sedang sakit keras? Mungkin ayahmu atau ibumu barangkali? Tidak. Lalu, mau apa kau bertemu dengan Nyai Paricara? Dia ibuku, Pak. Nyai Paricara itu ibuku. Ibumu? Aku ingin bertemu dengan ibuku. Maukah Bapak menolongku? Antarkan aku ke rumah Nyai Paricara. Aku harus bertemu dan bicara dengan Nyai Paricara. Nanti dulu, Nduk. Jangan terburu-buru. Mungkin kau belum tahu siapa Nyai Paricara. Aku tahu. Dulu dia bernama Mesin. Iya kan? Untuk sesaat lamanya laki-laki itu yang bernama Wali Kadep terdiam. Dia mencoba untuk mengamati lebih jelas gadis yang berdiri di depannya. Keningnya berkerut. Apa, Nduk? Coba kau ulangi sekali lagi. Apanya yang diulang, Pak? Apa yang baru saja kau katakan itu tadi? Bahwa kau adalah anak Nyai Paricara. Sebab menurut pengetahuanku, Nyai Paricara tidak mempunyai anak. Dia juga tidak mempunyai suami. Tapi, benar kan dia bernama Mesin? Itu tidak benar. Tapi, dari mana dia tahu bahwa Nyai Paricara dulu bernama Mesin? Dan, nampaknya gadis ini tidak main-main.
benar dia ini anaknya Nyai Paricara? Anunduk, baiklah, ayo ikut aku. Kau mau mengantarkan aku ke rumah Nyai Paricara, Pak? Ikut saja. Kau akan segera tiba di rumah Nyai Paricara. Tapi maaf ya, aku belum bisa mempercayai pengakuanmu. Biar nanti Nyai Paricara sendiri yang akan menghadapimu. Tapi Anunduk, Nyai Paricara sekarang ini tidak ada di rumah. Dia sedang mengobati orang sakit di desa lain. Kau mau menunggunya, bukan? Iya, Pak. Aku akan menunggu. Nyai Paricara tidak pernah memungut bayaran kepada orang-orang yang diobatinya. Satu kepeng pun tidak pernah. Dan untuk keperluan hidupnya sehari-hari, Nyai Paricara mencukupinya dengan bercocok tanam. Besok pagi, kalau hari sudah terang, kau bisa melihat suasana di sekitar pondok ini. Di sebelah sana itu, ada banyak sekali tanaman sayur-sayuran. Nyai Paricara juga menanam bermacam-macam buah-buahan. Bahkan di sebelah sana, kami semua menanam padi. Ya, pokoknya, sekalipun tidak memungut bayaran dari para penderita sakit, kami semua yang tinggal di pondok ini tidak pernah mengalami kekurangan apa-apa, Nduk. Ya, kami hidup dengan cukup. Tapi, ya, itu tadi. Kami hidup secara sederhana. Artinya, tidak bermewah-mewah. Bagaimanakah rupanya Nyai Paricara itu, Pak? Apakah dia masih muda? Apakah dia seorang wanita cantik? Ya. Sekarang ini Nyai Paricara memang tidak bisa dikatakan muda lagi. Tapi dia masih nampak segar. Wajahnya senantiasa cerah. Dan dia memang wajahnya cantik. Seperti kau, Nduk. Barangkali dulu waktu masih muda dia cantik seperti kau. Benar, Nduk. Aku tidak bohong. Hidungnya, matanya, kulitnya seperti kau. Nah, sudahlah, Nduk. Lebih baik kau tidur di balai bambu ini. Aku masih harus mengerjakan sesuatu di belakang. Aku pergi dulu ya. Wali Kada membawa Aiwandira ke pondok Tabib Wong, yang sekarang menjadi rumah tinggal Meisin. Sekarang mereka sudah memasuki halaman pondok. Suasana di sekitar pondok sunyi dan lengang. Angin laut bertiup menerpa pucuk-pucuk pohon kelapa. Bintang bertaburan di atas langit. Wali Kadep menyuruh Aiwandira duduk di balai bambu yang terletak di depan serambi pondok. Nah, kau tunggu di sini, Nduk. Duduklah. Kau tidak perlu takut. Di sini aman. Apakah Nyai Paricara biasanya pulang larut malam, Pak? Ya, tidak tentu. Kadangkala Nyai malah tidak pulang sama sekali. Tapi kau tidak usah cemas. Kalau memang Nyai tidak pulang karena terpaksa menginap di desa lain, kau boleh menunggu di sini. Terima kasih, Bapak Wali Kadep. Nah, kalau kau lelah dan mengantuk, kau boleh tidur. Tidurlah. Aku masih mempunyai sedikit pekerjaan di belakang. Ayo, Nduk, tidurlah. Mudah-mudahan saja Nyai Paricara segera kembali. Kata Nenek Raga Runting, ibuku cantik. Ibuku seorang wanita keturunan asing. Kulitnya putih dan halus. Wajahnya memancarkan cahaya kelembutan seorang wanita. Wajahnya teduh seperti rembulan. Benarkah demikian? Kalau memang dia benar-benar ibuku, apakah dia mau menerimaku? Bagaimana kalau dia tidak mau mengakui aku sebagai anaknya? Pikiran Aiwandira terus menerawang jauh sekali. Dia berusaha mencari sesuatu di balik angkasa yang hitam kelam. Dan sesuatu itu adalah ibunya.
Akhirnya, karena lelah dan mengantuk, gadis remaja itu pun terlelap di dalam tidur yang pulas. Angin malam membelai rambutnya yang hitam dan... Ayu-Wandira terkejut, karena tiba-tiba dia sudah berada di suatu tempat yang asing. Kakinya menginjak batu-batu kapur, dan pandangannya hinggap di atas lembah biru. Tempat itu sekalipun asing, tapi nampak sangat indah. Ayu-Wandira tidak menyadari bahwa dirinya telah masuk dalam dunia mimpi. Tiba-tiba dia melihat sesosok tubuh wanita berpakaian sutra halus, berwajah lembut, muncul dari balik gemersik daun-daun ilalang. Cahaya matahari yang hampir terbenam menerawang di belakangnya. Angin padang membelai tubuhnya dan mengibarkan pakaian serta rambutnya. Wanita itu terus berjalan mendekat, tersenyum sambil merentangkan tangannya. Ayu-Wandira. Ayu-Wandira anakku, siapa kau? Aku belum pernah melihatmu. Aku ibumu, nak. Akulah yang melahirkanmu. 9 bulan kau berada dalam kandunganku. Kemarilah, Ayu. Aku ingin mendekapmu. Oh, apakah namamu Mesin? Apakah kau keturunan wanita asing? Benar, Ayu. Namaku Mesin. Aku keturunan bangsa Mongolia. Dan kau pun mempunyai darah bangsa Mongolia. Ayu, rupanya kau sekarang sudah menjadi gadis remaja. Aku bahagia sekali. Aku bahagia dapat bertemu denganmu, Ayu. Kemarilah, Ayu. Mendekatlah. Ibu ingin membelai rambutmu. Ibu ingin menciumi wajahmu. Ibu ingin mendekapmu selama-lamanya. Wanita itu terus mendekati Ayu-Wandira. Sambil merentangkan tangannya, dia berjalan menghampiri Ayu-Wandira. Tapi mendadak sosok tubuh itu lenyap bagaikan ditelan asap. Ayu-Wandira terkejut. Sekarang dia hanya berdiri sendirian. Sendirian berteman dengan kesunyian padang. Ibu! Ibu! Jangan tinggalkan Ayu, Bu! Ada apa, Nyai? Ada apa? Tidak apa-apa, Bapak Raki Pamintihan. Aku hanya sedikit gemetar. Maafkan Bapak Kepala Desa. Saya telah memecahkan cangkir minumanmu. Tidak apa-apa, Nyai. Tidak apa-apa. Cangkir itu memang sudah tua dan retak. Biar sajalah. Nanti anak-anak yang membersihkannya, Nyai. Terima kasih, Bapak Kepala Desa. Saya tidak bisa lama-lama. Saya kira penyakit Bapak Kepala Desa tidak terlalu parah. Bapak Kepala Desa hanyalah kurang istirahat dan terlalu berpikir keras. Bapak membutuhkan istirahat. Iya. Memang benar, Nyai. Saya sudah lama sekali menjadi kepala desa Papayuman ini. Sudah hampir 25 tahun. Mungkin sudah saatnya saya harus diganti. Saya sudah terlalu tua. Tenaga saya sudah semakin rapuh. Bapak Kepala Desa tidak perlu terlalu memikirkan soal itu. Biarlah soal itu diselesaikan pemerintah Majapahit. Benar. Tapi menurut pendapat saya, Bapak belum terlalu tua. Bapak hanya kurang istirahat. Iya. Bagaimana saya bisa istirahat, Nyai? Saya hampir bekerja sendirian.
memang banyak pembantu-pembantu saya. Tapi mereka itu masih terlalu mengandalkan saya. Bapak harus mengajari mereka agar bisa bekerja dengan baik. Bapak harus mendidik anak-anak muda agar bisa bekerja dan nanti dapat mewarisi semangat dan ketekunan Bapak. Iya, itu benar sekali. Saya memang telah melalaikan satu hal yang sangat penting. Dan saya memang tidak mudah percaya kepada orang lain. Mungkin itulah yang membuat beban saya menjadi semakin berat. Bapak Kepala Desa, tidak mudah percaya kepada orang itu merupakan hal yang juga baik. Itu sebagai bukti bahwa kita mencintai tugas serta pekerjaan kita. Tapi kalau hal itu kita lakukan terlalu berlebihan, justru bisa berakibat yang kurang baik, Pak. Dan akibat itu akan menimpa diri kita maupun kepada orang lain. Nah, Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan penyakit Bapak Kepala Desa segera sembuh dan Bapak bisa bekerja lagi seperti sedia kala. Terima kasih Nyai Paricara. Terima kasih. Nyai telah jauh-jauh datang kemari. Ini saya sedikit mempunyai simpanan. Terima kasih Bapak Kepala Desa, tapi saya kira tidak usah. Terimalah Nyai, saya ikhlas memberikannya. Nyai sudah jauh-jauh datang kemari. Saya kira Nyai juga membutuhkan uang ini. Saya tidak ingin bersikap munafik, Bapak Kepala Desa. Siapa orang hidup yang tidak membutuhkan uang? Tapi bukan di situ masalahnya, Pak. Sampai saat ini, saya masih bisa bertahan. Saya masih mampu hidup tanpa harus mengganggu tugas-tugas saya sebagai seorang tabib. Saya sangat menghargai ketulusan hati Bapak Kepala Desa. Tapi saya mohon Bapak sudi mengerti apa yang saya inginkan. Pak Kepala Desa, Nyai Paricara itu tidak pernah menerima uang sebagai imbalan dari pekerjaannya. Jadi selama ini benar apa yang saya dengar dari orang-orang. Menurut berita yang tersiar, Nyai Paricara adalah seorang tabib yang mumpuni, yang pintar. Dan di samping itu, beliau juga terkenal rendah hati serta berhati mulia. Rupanya benar berita itu. Sekarang saya merasa bersyukur. Karena saya sudah membuktikannya sendiri. Tapi ngomong-ngomong Nyai, apa alasannya Nyai tidak mau menerima imbalan dari mereka yang pernah Nyai tolong? Alasanku sebenarnya sederhana saja, Bapak Kepala Desa. Tapi bisa juga alasan ini ditafsirkan yang tidak-tidak. Bisa juga alasan ini menjadi tidak sederhana dan jelimet. Saya tidak mau memungut bayaran, memungut imbalan jasa, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, saya masih bisa hidup dengan bercocok tanam. Saya menanam sayur-sayuran di tegalan warisan Bapak Wong. Saya juga menanam buah-buahan. Saya masih bisa hidup dengan bertani. Kalau hal itu sudah cukup, mengapa saya harus memungut bayaran lagi dari hasil pekerjaan saya sebagai tabib? Saya tidak ingin membebani orang-orang yang pada dasarnya sudah hidup susah. Saya ingin meringankan beban mereka. Adalah tidak lucu kalau penyakit mereka bisa sembuh, tapi selanjutnya hidup rumah tangga mereka dibelit oleh hutang. Begitu. Baiklah. Tapi saya mohon Nyai sudi menerima uang saya ini.
Saya mohon agar saya dibuat pengecualian, Nyai. Saya tidak akan menjadi susah karena merelakan beberapa uang kepeng perak murni ini, Nyai. Karena itu, terimalah, Nyai. Saya akan merasa sangat gembira kalau Nyai Paricara sudi menerima uang saya ini. Saya benar-benar ikhlas. Saya benar-benar tulus, Nyai. Sudah saya katakan tidak usah, Bapak Kepala Desa. Tapi saya ingin memberikan sesuatu kepadamu, Nyai. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya telah ditolong. Bagaimana saya harus mengucapkan terima kasih kepada Nyai? Kalau begitu, baiklah, Pak. Begini saja, Bapak Kepala Desa. Kalau memang Bapak Kepala Desa ingin memberikan sesuatu kepada saya, baiklah, saya tidak akan menolaknya. Saya akan menerimanya, tapi tidak untuk diri saya sendiri. Lalu untuk siapa? Maksud Nyai bagaimana? Kalau memang Bapak Kepala Desa benar-benar mempunyai niat yang bersih, tulus dan bersih, saya mengajarkan begini, Pak. Kalau nanti penyakit Bapak Kepala Desa sudah mulai sembuh, coba Bapak berjalan-jalan di tepi desa Pabayaman ini. Cobalah lihat suasana pantai. Di sana Bapak akan bertemu dengan anak-anak nelayan yang bertelanjang dada. Sebagian di antara mereka hidup dengan menderita sekali. Jangankan untuk membeli pakaian, untuk makan saja pun rasanya susah. Mereka benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan. Hampir setiap hari mereka berjemur di pantai mencari kerang, memungut ikan-ikan kecil yang tersasar di pasir, kemudian menjualnya untuk makan sehari-hari. Kadangkala mereka sudah tidak mempunyai ayah lagi atau ibu. Atau bahkan kadangkala mereka sudah yatim piatu. Nah, Bapak Kepala Desa, kalau kita mempunyai niat yang baik, mengapa kita harus memilih-milih sasaran? Banyak sekali sesama hidup kita yang membutuhkan pertolongan. Mengapa Bapak Kepala Desa harus memberikan uang kepeng perak itu kepada saya dan bukan kepada orang lain yang lebih membutuhkannya? Bagaimana Bapak Kepala Desa? Bapak setuju dengan pendapat saya ini? Bapak Kepala Desa, mengapa Bapak menangis? Ada apa, Pak? Apakah ada kata-kata saya yang telah menyinggung perasaanmu? Saya terharu sekali, Nyai. Saya merasa lega dan bersyukur dapat bertemu dengan Nyai Paricara. Iya, memang benar, Nyai. Kata-kata Nyai telah menyinggung, telah menusuk ke dalam hati nurani saya. Sudah lama sekali saya menjadi kepala desa Pabayaman ini. Tapi saya hampir tidak pernah mau mengerti tentang penderitaan rakyat kecil. Saya hanya mengurus segala sesuatu di belakang meja. Sepertinya saya hanya bekerja untuk diri saya sendiri. Baiklah, Nyai. Baik, saya akan mengikuti anjuran Nyai Paricara. Memang, Nyai, untuk berbuat kebaikan, kita tidak perlu memilih-milih orang. Banyak sekali sesama hidup yang perlu kita tolong, yang tinggal bersama-sama kita, yang tinggal di dekat kita. Baiklah, Nyai. Terima kasih atas nasihat-nasihatmu yang sangat berharga ini, Nyai. Nah, Bapak Kepala Desa, sekarang saya mohon diri. Mudah-mudahan penyakitmu segera sembuh, Bapak Kepala Desa. Kami mohon pamit. Iya. Silakan, Nyai. Ya.
kau masih belum tidur juga? Saya sudah tidur sebentar, Bapak Wali Kadep. Ini, Nduk. Mungkin kau membutuhkan selimut ini. Dingin sekali udaranya di sini ya. Di sini anginnya kencang, Bapak Wali Kadep. Kalau begitu, kau bisa pindah ke belakang. Ayo tidur saja di belakang sana. Di sana tidak terlalu dingin. Tidak usah, Bapak Wali Kadep. Di sini saja. Bapak Wali Kadep. Ya? Mengapa lama sekali ya pulangnya? Maksudmu Nyai Paricara? Sabar, tenang saja. Nanti sebentar lagi Nyai Paricara kembali dengan ibunya dalam mimpi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.